Gak boleh bergetar. Mari kita tunjukkan jadi sebelum Clan of Dawn. Dennis Mara tepuk tangannya. Let's go to the land of Dawn. Yup, itu dia. Semangat yang masih membara dan seperti biasa Jawhead. Smart Missile lah yang akan membantu cepatnya pattern farming dari tiap-tiap jungler yang bersama dengan Jawhead itu sendiri. Balik lagi menuju ke landing, ya pattern seperti biasa. Ini akan bermain lebih agresif harusnya. Yap. Kenapa? Karena mereka pede banget ada Jawhead di early. Yap. Nah, kalau misalnya Jawhead di early ini akan ngebuat Idok akan menjadi bangsa. Karena kalau udah main di arah mid atau level 4 ke atas, Idok bisa jadi malah petaka. Yap, cuman masalahnya untuk melemparkan Idok ataupun Idok yang akan menjadi orang terdepan terus-terusan ini bukan menjadi pilihan yang baik juga. Dan seperti inilah penampakan dari XP Lane ya, masih adu mekanikanya. Ya kalau ini akan agak bonyok sih ya, sampai turtle lah bisa kita bilang. Nah tapi kalau ngomongin di arah Godland, nah ini belajar dari Kelra loh. Gue sempat lihat Kelra itu dia nggak pernah ngabisin Rhapsody-nya. Yap. Dia selalu ketika peluru terakhir yang mengeluarkan energinya banyak, di stop sama dia. Bahkan kalau minionnya udah habis, itu pasti di stop sama dia. Yang paling kelihatan itu apabila dia kayak membantu kayak ngambil ke orange buff atau purple buff gitu. Itu kelihatan banget naik turunnya. Jadi setengah dia lepasin, setengah dia lepasin, setengah dia lepasin. Bakal terus-terusan kayak begitu. Jadi Rhapsody-nya ada terus dan itu adalah salah satu trik ya teman-teman ya. Kalian yang mungkin bermain Granger, kalian bisa menggunakan hal tersebut. Dan belum ada sebuah hal yang memang benar-benar dilakukan juga oleh masing-masing pemain dari tiap-tiap tim ini. Karena dengan ada Turtle yang muncul, dua roamer dari masing-masing tim sudah langsung menampakkan wujudnya. Sudah langsung set up dan siapakah yang akan langsung men-take over Turtle tersebut. Kalau setup kali ini mungkin masih bisa dimenangkan oleh Onyx Philippines. Pertama, lihat dia udah ada Brusco di sana. Idok belum ada Implosion, dia cuma punya Secret Hammer. Dan kita lihat apakah Sujin berani masuk ke dalam. Idok mencoba untuk mengusir sosok dari seorang Kirk. Meanwhile di sana Reset terkena Shadow Kill. Gak ada Crimson Bacon lagi, tapi damage masih belum cukup. Riz masih selamat. Backline-nya bakal coba dihajar selain Zaira dan bahkan Sojin berhasil men-take down para pasukan dari tim Onyx Philippines di backline. Kang versus everybody seperti biasanya, tapi Kirk terlalu kuat walaupun harus tumbang dan Turtle pertama masih bisa diamankan oleh para pasukan dari tim RRQC harusnya. Brusco, one last man standing yang gak akan ada jalan untuk pulang. Meanwhile, sosok Super Prince dengan Loi-nya berhasil mendapatkan double kill. Setidaknya at least dalam kegagalan mereka mendapatkan Turtle, 2 poin kill mereka dapatkan. Yap. 2 game tanpa mendiskreditkan hero yang lain kembali. Polveus yang mengambil peran untuk bisa ya. Benar-benar untuk bisa menghabiskan sound skill yang ada untuk bisa ngezoning player yang ada. Paket komplit dari Polveus benar-benar ditunjukkan di tiap permainan di game yang pertama dan di Turtle barusan. Ya, Turtle pertama memang kalau data juga sebenarnya emang Joy yang punya power akan Turtle pertama. Iya. Tapi selanjutnya ini akan berbahaya untuk Rince. Rince juga harus nyimpen Crimson Bacon-nya. Gak bisa sembarangan. Kayak tadi, ketika udah gak ada flicker, karena Crimson Bacon, dia gak punya jalan untuk pulang. Untung aja damage-nya King Kong itu gak cukup. Belum cukup tadi. Bayangin kalau damage-nya cukup. Rince tumbang, powernya jadi 4 versus 5 itu gak akan adil untuk para pasukan dari RRQC. Oke. Ini masalah Idok sekarang punya flicker. Idok mau ciptain sebuah momentum ini bisa banget. Secret Hammer-nya berhasil sih. Yes, tapi di depan sana Kirk bakal coba untuk mundur dengan ada Cloud Pathway, bakal coba ditarik-tarik, gak ada yang berani masuk dan itu dia the power of Super Prince dengan Loi-nya bermain dari front to back kayaknya bukan jawaban untuk RRQ. Yap, terlalu beresiko juga Gue kali gak tadi. menyarankan sih untuk RRQ bermain dari front to back kayak gitu. Flanking adalah jawaban untuk seorang Super Prince sih menurut gue. Terlalu berbahaya juga di depan umum tadi emang benar-benar kalau mau ngambil high loss walaupun tadi belum ada implosion yang keluar, belum ada flicker yang keluar. Modal dengan Secret Hammer, source damage dari rekan-rekannya juga belum cukup tadi, gak mau dipaksain. Sebuah pemilihan keputusan yang cukup baik dari RRQC barusan. Yes. Tapi kalau kita melihat kondisi dari RRQC, mereka kali ini benar-benar ngasih waktu untuk sosok Toy di head to head di arah mid to the late game. Mungkin Toy ini bisa menjadi jawaban. Karena ngomongin dari Kelra, selama dia Sky Pistol-nya nggak aktif banget, nggak benar-benar stacknya banyak, itu Kelra juga bakal akan sulit untuk bisa mengembangkan sosok seorang Idok ataupun seorang Tyrant. Ini pemilihan cukup berani juga loh dari Toy-Toynya emang benar-benar ingin mengamankan ke arah flicker loh. Ya. Benar-benar mau flicker. Karena kalau ngomongin ke arah Purify, sebenarnya ini jawaban untuk gimana caranya Toy untuk bisa masuk ke dalam sih. Dia nggak berani lewat depan, dia nge-flank lagi, posisi terbuka.
di arah Turtle. Brusco memberikan jawaban. Dairen mencoba melakukan zoning out, membuat Brusco mengeluarkan Unstoppable Force-nya, tapi ditahan benar dengan sangat maksimal dan Red mencari Sonsonjin. Berhasil mendapatkan satu poin kill atas King Kong kembali. Membuat para pasukan dari tim Marangkioshi mendapatkan keuntungan bahkan Sonsonjin. Double kill dan Super Prince terperangkap. Bakal coba di take down. Ter-take down Super Prince. One last hit berhasil dimakan, tapi jangan lupakan Mapulung. Satu buah poin kill didapatkan Kelra. Aktif dari Skypicer-nya, bahkan membuat para pasukan dari Demonic Philippines udah punya jawaban untuk seorang Kelra. Begitu panjang team fight yang terjadi diawali lagi oleh Dairen. Benar-benar diawali oleh Dairen. Dairen tidak menyelesaikan begitu saja, tapi dia akan terus-terusan menemani. Dan tadi Rins lah yang menjadi satu positif untuk bisa mengatakan damage. Dan sekarang ada semua hal lagi yang dilakukan. Unstoppable Force-nya dan ada satu hal yang membuat no. Terlalu bersemangat, shutdown 2 kali tumbang dari King Kong. Dibayarkan dengan satu shutdown Susujin. It's totally worth it. Dan bahkan di depan sana Brusco langsung coba di teleportation dengan Super Prince Tour and Travel karena bottom lane. Untuk coba melakukan cover terhadap Kelra. Karena melihat kondisi Kelra yang sangat owning. Ini berbahaya banget sih untuk para pasukan dari tim Marangkioshi. Jadi dia mulai agak concern ke arah Kelra. Menjadi hal yang sangat-sangat cukup berimbang jadi ini. Dari perolehan tadi network yang cukup banyak loh networknya tadi. Dan sekarang hanya bertelepon sekitar 1100 dan ada kesempatan lagi di bagian bawah. Tapi Kelra. Itu dia Kelra. Sekali dari Skypicer-nya udah aktif, udah menyala. Dia bakal langsung mengeluarkan jurusnya. Dia langsung ada shadow kill ke arah tengah dan Riz. Crimson Bagel save the day for this time. Dairen sedikit melakukan cover terhadap sosok seorang Riz. Bayangkan gak ada Dairen. Itu sekalipun ada absorb damage dari Crimson Baker itu gak akan berguna. Dan ini dia, satu sosok orang yang cukup mengerikan harusnya. Dari tim Marangkioshi udah mulai paham harusnya kalau Kelra dengan Granger, dia safety banget mainnya. Pasti ada di ujung berung dia. Di ujung berung, cuman masalahnya sekarang Toy juga ya. Toy bisa dibilang dari sisi leveling Toy sangat-sangat baik sekali. Dia bisa mengamankan begitu banyaknya juga dari wave minion yang ada. Dan sekarang mereka yang memfokus lagi di area dari turtle-nya. Barusan dengan lantern flare yang memang keluarkan ini dia. Hidong blessing duel Frontoy. Memporak-porandakan backline para pasukan dari Demonic Philippines. Sosojin mencoba untuk melakukan eksekusi. Tapi Rinsya langsung melakukan following damage. Berhasil mendapatkan curve. Membuat para pasukan dari tim Marangkioshi mendapatkan 4 point kill. Dan juga bahkan Demonic Philippines harus kehilangan turtle mereka. What a implosion from Ido. Finally, momentum hero yang kita tunggu dari Ido sudah memberikan jawaban. Tigreal dengan implosion yang begitu baik mengawali semuanya, menghabiskan 4 player sekaligus. Wah gila, Ido make a move. Gambling yang sangat berani dengan melihat tidak adanya Purify di tangan dari tim Onyx Philippines. Dan ini dia ada instant replaynya. 4 player tadi emang benar-benar semuanya kena. Ada beberapa player mencoba untuk kabur tapi semuanya udah on position gitu. Bahkan pergerakan dari Toy yang mungkin cukup jauh. Yes. Let's go langsung blazing duet ya. Itu dia blazing duet turunan legacy dari sosok seorang Skylar yang diturunkan ke arah Toy kali ini. Benar-benar membuktikan kalau Toy mampu untuk catch up dengan gameplay yang dimiliki dari tim Marangkioshi. Luar biasa permainan dari tim Marangkioshi. Mereka tinggal ingat di game yang pertama mereka juga owning. Tapi comeback terjadi. Jangan sampai hal itu terjadi kembali. Dan untungnya Kelra dari Skypicer-nya kali ini udah terkena 1 kali pengurangan. 1 pemotongan ya. 1 kali pengurangan. Oke, ada pemotongan terhadap dari Skypicer. Cuman sekarang mereka juga benar-benar harus aware lagi ya terhadap perpindahan tempat. Mereka juga harus aware bagaimana menjalankan lagi dari wave minionnya. Mereka punya cloud, mereka bisa manfaatkan itu. Mereka bisa menghancurkan laning atas mereka lalu lari ke tengah lagi. Itu seperti apa? Cuman dengan adanya pergerakan Deli kayak begini, Super Prince. Ini bisa ada di mana-mana loh. Nah late game-nya yang mengerikan. Kenapa aku bilang tadi jangan sampai mereka terlena dengan kemenangan 2.000-3.000 gold ini. Karena ingat masih ada Hayabusa, masih ada Loui. Ini Loui-nya untungnya nggak pakai Purify. Jadi satu Idok tuker Loui bener-bener worth it banget. Gak bakal ngerugi untuk Marangkioshi. Bahkan Onyx Philippines yang akan ngerugi. Dan yang aku agak khawatirkan adalah kalau Super Fringe Tour and Travel ini dipakai untuk split push-nya Hayabusa. Itu yang worry. Waduh.
Sulit juga tuh ya. Iya sulit juga makanya. yang bisa nahan siapa? Toy atau enggak Dairen mungkin. Kecuali memang mungkin ada item-item yang memang bisa menahan itu semuanya juga. Entah Winter Crown nanti memang sudah ada. Dan kemudian kayak ini menurut gue ini Winter Crown udah paling enak juga untuk Stoy. Oke, tapi di depan sana para pasukan dari tim RRQ Hoshi udah ngebuka badan menuju ke arah ward yang terhormat. Meanwhile, para pasukan dari tim RRQ Hoshi akan mendetek di mana Super Prince akan melakukan teleportation. Di version yang belum terlihat dari seorang Riz, kelihatan Super Prince-nya one by one situation. Bakal coba di cover, Lot tidak dapat pada cover cukup Idol! Blazing duet from Toy! Again! 2-point kill! Didapatkan tanpakan! Triple kill! Maniac masih terlalu jauh. Lord bergerak ke bottom lane. Susujin tidak akan tinggal diam. Dan ini dia. Salah satu legacy. A blazing duel from Toy. Di following up dengan sangat mahal oleh perpasangan tim RRQ Hoshi. Yap, ini dia akibatnya membiarkan pergerakan Idok mencoba untuk bisa mendekat. Dan Idok berhasil, Idok flicker, Idok implosion. 2 player atau 3 player benar-benar tidak bisa melakukan banyak hal. Toy sebagai sang eksekutor. Dan satu orang yang begitu luar biasa pula. Yes, dan sekarang untuk Super Prince gak boleh lagi berdekatan. Shadow kill menunjukkan seorang Rage ya. Oke. Masih mendapatkan 1 point kill. Setidaknya 1 buah point kill didapatkan oleh King Kong. Walaupun itu tidak terlalu berarti banyak. Dengan gold yang sudah diuntungkan oleh tim RRQ Hoshi. Tapi satu hal yang mereka harus pahami adalah Super Prince gak boleh lagi kedetek. Super Prince gak boleh lagi berdekatan oleh para pasukan dari tim Onyx Philippines lainnya. Karena ketika Idok melakukan initiate power, satu-satunya yang menetralisir dengan cepat itu Super Prince. Dan kalau Super Prince-nya kena, jujur Onyx Philippines gak punya power dobrak lagi. Iya, masalahnya dari tadi juga positioning yang dimiliki oleh beberapa damager yang dipunyain oleh Onyx PH. Mereka udah ada di belakang, Ji. Namun di satu sisi mereka membiarkan barisan terdepan dari RRQ Hoshi itu mendekat. Dan itulah yang terjadi apabila ada momentum yang baik, Idok memiliki insting yang begitu mengerikan. Iya. Insting yang dia sangat berani untuk ngebuka vision, berani untuk ngebuka badan. Idok mau bonyok, Idok mau ke pick off itu gak masalah. Gak masalah. Tapi storm skill yang dia inginkan, yang dia mau sampaikan kepada pemain Onyx juga, yang penting itu sampai dulu. Dan lihat di depan sana, sosok para pasukan dari tim RRQ, mereka melihat di mana Kirk berada, dan bisa dikeluarkan bersama para pasukan dari tim RRQ lainnya. Mereka memaksa mendapatkan Kirk. Tapi yang sudah dipastikan tidak ada Glorious Pathway. Sebenarnya kalau Glorious Pathway aja yang keluar menurut aku enggak masalah untuk Onyx Philippines. As long enggak revitalize. Karena revitalize ini akan sangat membantu mereka di saat adanya Pit Lord selanjutnya. Yap, cuman dengan positioning yang begitu baik dari RKOC sekarang ini harusnya ya menjadi sebuah hal yang sangat susah untuk Brusco bisa nge-pick up siapapun. Salah satunya. Sementara sejauh ini Idok Lane menjadi orang terdepan. Dairen ingin dilemparkan di Jupiter bukan hal yang baik. Idok ingin dilempar bukan hal yang baik. Ini yang harus terus dipertahankan oleh RRQ selagi begitu banyaknya damager yang mereka miliki sekarang lagi dalam keuntungan yang begitu besar. Benar-benar besar walaupun di satu sisi ya itemization yang dimiliki oleh Granger itu udah hampir full juga. Yes! Dan kali ini menuju ke arah para pembuff yang bakal coba di zoning. Rins, ingat dia nggak boleh sembarangan untuk membuka badan. Oke, gue tahu dia adalah salah satu metal detektor untuk RRQ Hoshi. Tapi lihat King Kong. Di mana King Kong berada untuk berhasil melakukan clear ini wise banget. Satu buah momentum yang bisa didapatkan King Kong laning jauhnya itu didorong terlebih dahulu. Wow. Dengan ada block yang diambil, War X sekarang juga udah diambil oleh Kelra tapi... Kotil? Oke, Kotil? Mereka mencari di mana seorang Susujin tapi ternyata sayang sekali. Tidak berhasil mendapatkan deteksi tapi nampaknya Idok! Flicker dikeluarkan, belum ada implosion dan blazing duet from Toy. Flicker berjalan seorang Carol tapi nampaknya shutdown! Shutdown terjadi, 2 shutdown di area berbeda. Tapi dengan Super Prince yang bebas, membuat para pasukan dari tim RRQ Hoshi mereka kewalahan. Surprise! Happy birthday! Double kill from Kelra! Dan bakal mereka mencari di mana Susujin berada. Kelra bakal gak bertahan. Dan ini dia, shutdown! Nowhere to run, Kelra! Gak ada jalan untuk pulang. Dan Susujin save the day for RRQ Hoshi. Oke, kembali berimbang keadaan dengan stand up tadi yang begitu beresiko. Sebuah resiko dengan tidak membawa sebuah purify ini, Gaji. Begitu gangguan terjadi, dia gak bisa melakukan banyak hal dari toynya. Flicker tadi udah dikeluarkan. BMI gak bisa karena momentumnya sisinya masih berjalan. Tapi kalau dari yang gue hitung ya, kalkulatnya ini masih berhasil untuk retribution. Oke. Dan itu dia, masih berhasil. Kenapa? Karena sedikit
aja terlambat dari seorang Susujin nge-dealer damage atau dia ngebuka Lord, itu dia bakal telat. Gue pastikan Super Prince bisa dapetin Lord. Itu hampir Kalau loh tadi. dari Susujinnya telat aja buka Lord dikit. Itu tadi bener-bener udah dihantarkan loh itu loh. Udah travel udah jalan loh. Udah arrive dia tadi di situ, Ci. Yes, benar banget. Tapi lihat, dengan 5 pasukan dari tim RRQ, mereka mencoba untuk mendorong di 3 lane yang berbeda. Meanwhile, one by one situation dari bottom lane. Pak produser boleh lihat ke arah bottom lane, masih terbagi. Dan Susujin mencari di mana King Kong berada. Ditutup begitu saja. Recall menjadi sebuah jawaban. Mid lane target utama mereka. Ada Super Prince di sana, free hit dan Dairon. Versus everybody, masuk lebih dalam. Damage dan Idok gagal mendapatkan siapapun. Hanya Prince di depan mata. Free hit dan Idok. Para pasukan dari tim RRQ, mereka bakal coba dihantam dan pulang mundur ke arah belakang. Sky Pisar dari Kelra masih menyala. Defensif yang sangat kuat dengan adanya Loui, Kelra, dan bahkan hanya Kirk menjadi tumbal satu-satunya. Ini menandakan RRQ Hoshi harus udah dalam sedikit kondisi lampu kuning. Ini sedikit terburu-buru loh. Apa yang dilakukan oleh RRQ barusan loh. 2 Winter Crown tadi benar-benar kepake. Begitu banyak source steal dan mereka tidak mendapatkan hal yang begitu baik. Kecuali dengan 2 best turret ini adalah standar dengan adanya Lord yang udah diambil. Selebihnya ini menjadi sebuah kerugian. Tapi semenjak adanya Lord yang berubah ya, menurut gua pribadi, Lord yang di 18 ke atas itulah nanti yang akan berubah segalanya. Yap, wajib ditemenin. Iya ya. Dan sekarang kondisi yang gua lihat, RRQ udah masuk lampu kuning, dia udah mulai sadar dengan owning gold yang banyak dari dirinya aja. Mereka nggak bisa nembus ke 3 base turret. Apalagi nanti ketika dari tim Onyx Filipin bakal drag game ini ke late game. Karena balik lagi kalau kita bisa lihat Sky Pisar, gue nggak tahu ya Sky Pisarnya Kelra berapa. Maybe around 40 something lah. Yap. Harusnya ya. Itu tadi Ji udah gue bilang, dengan adanya Lord tadi yang udah berhasil mereka amankan, dengan base turret yang bisa dihancurkan, itu adalah standarisasi dengan adanya Lord tersebut loh. Ya, Selebihnya harusnya mereka bisa mendapatkan keuntungan, entah itu poin kill atau yang berlebih lah, atau mereka bisa mendapatkan hal yang lain lah. Tapi mereka tadi malah mendapatkan sebuah kerugian yang begitu luar biasa loh. 2 Winter Crown digunakan, 2 hero berhasil diambil. Oke, tapi nampaknya dengan ada Council Gaming Torrent Travel Toy! The Toy! Wind of Nature that the Nemo this time! Gagal untuk mendapatkan point kill dengan Rose Gold Panther gak bisa menyelamatkan seorang Toy. Tapi Bruce Lee juga tumbang menjadi satu buah korban jiwa. Para pasukan dari tim RRQ mulai coba mundur. Dan King Kong! Shadow Kill! Sandwich Gaming! Again! Kelra dengan ada permainan Sandwich berhasil mendapatkan 2 dan bahkan 3 pemain dari tim RRQ. Happy birthday! Super Friends Tour and Travel berhasil mengantarkan 2 point kill untuk tim Onyx Filipin, bahkan 3. Masuk menit hampir 18, awareness yang dimiliki oleh RRQ, mereka harus meningkatkan berkali-kali lipat. Ada Super Prince dengan Luyi-nya, bukan user dari Luyi yang biasa-biasa, tapi ini begitu mengerikan. Dan positioning yang emang mereka lakukan barusan, pergerakan mereka lakukan barusan, ini mimpi buruk banget. Oke, Susujin, damage yang terlalu sakit, mencari di mana King Kong berada, tapi Kelra! One by one situation! Gagal untuk mendapatkan Kelra, masih ada immortality, jatuh terjadi, baik time yang dilakukan, tapi lihat Super Prince mencoba untuk mundur dengan Super Prince Tour and Travel-nya. Oke, mereka berhasil mendapatkan Kelra, tapi ada satu Lord, satu objektif yang harus mereka hilangkan lagi. Bukan Lord yang biasa-biasa saja. Lord dengan defense yang Beda begitu ini. tinggi. Ini beda Lordnya. Tapi Toy masih ada Wind of Nature. Masih punya Rose Gold Meteor. Tapi itu hanya mendapatkan Kirk. Tidak cukup worth it. Kikung di depan sana. Bahkan coba melakukan following update. Bahkan Brusco bakal menjadi pada para pasukan dari tim RRQ dan Susujin. Targetnya menunjukkan Super Prince. Gagal melakukan satu momen kena blast dan from Toy. Mencoba untuk memperapura dengan para pasukan dari tim Onyx Filipin dan fokus ke Rabes. Sang Raja berhasil mengeksekusi di game yang kedua.